Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi manajemen nyeri dengan terapi murotal dan penkes ulkus diabetikum serta perawatan luka ulkus diabetikum. Perkenalkan, saya Tiara Andriani, NIM 131. Saya Hairiza Rindang Kamudi, NIM 132. Saya Nikmah Kurnia Ramadhani, NIM 135. Saya Nadira Tidioka, NIM 141. Saya Fahir Zahra, NIM 150. Ya, dan selamat menonton. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, perkenalkan saya Perawat Tiara dan rekan saya Perawat Rinda yang menjaga di ruang ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Baik Ibu, boleh sebutkan nama dan umurnya? Fina, 45 tahun. Baik, Bu Vina, umur 45 tahun. Berdasarkan catatan keperawatan, Ibu mengalami ulkus diabetikum pada kaki Ibu ya, Bu. Baik Ibu, di sini kami akan melakukan perawatan luka ulkus diabetikum Ibu dan melakukan penkes Ibu. Tujuannya supaya Ibu lukanya tidak infeksi ya, Bu. Untuk waktunya 5-10 menit untuk prosedurnya nanti bisa mengikuti arahan dari kami. Sebelum saya mulai, apakah ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita persiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan perawatan luka, kami akan melakukan penkes terlebih dahulu ya Ibu. Sebelumnya Ibu pernah mendengar apa itu ulkus diabetikum, Bu? Baik Ibu, ulkus diabetikum itu luka kronis pada penderita pasien yang mengalami diabetes mellitus yang biasanya sering terjadi pada bagian ekstremitas bawah, pada bagian telapak kaki atau jari-jari kaki. Terus itu Bu, untuk tanda dan faktor risikonya, penyebab dan faktor resikonya, penyebabnya itu bisa karena cedera kecil, terus seperti goresan, luka kecil, terus adanya tekanan pada kaki akibat alas kaki yang tidak nyaman. Namun luka itu berkembang menjadi parah sehingga menyebabkan ulkus diabetikum. Untuk faktor risiko lainnya itu biasanya karena kebiasaan mengkonsumsi rokok, gula darah yang tidak terkontrol, terus itu adanya ulkus diabetikum di sebelumnya. Terus itu Ibu menggunakan alas kaki yang sempit. Terus kurangnya kesadaran Ibu untuk melakukan perawatan luka sehingga lukanya Ibu itu menyebabkan luka yang parah dan membesar dan menyebabkan ulkus diabetikum. Untuk tanda ulkus diabetikum itu biasanya ditandai dengan luka yang tampak besar tampak pada bagian kaki, terus itu lukanya ada bau tidak sedap, terus ada kemerahan dan nanah, terus itu lukanya ada di bagian luka itu ada warna kulit yang menghitam karena ada jaringan yang mati. Dan lukanya tidak sembuh-sembuh ya, Bu. Oke. Baik Ibu, nanti di sini kita akan membersihkan lukanya. Nanti Mbaknya bisa sambil dilihat ya cara bersihkan lukanya bagaimana, biar nanti di rumah bisa dipraktekkan membersihkan luka Ibunya. Nah, caranya itu saya jelaskan dulu ya caranya gimana, nanti bisa dilihat. Jadi caranya itu pertama-tama Mbaknya tangannya harus dalam keadaan bersih dulu. Jadi sebelum memegang lukanya lebih baik cuci tangan bersih menggunakan sabun, air mengalir. Setelah itu bisa dibersihkan lukanya. Nah, kan ini kan bakal bersihinnya itu nanti pakai air bersih. Kalau kan air bersih itu ada, kalau bisa juga lebih bagusnya Mbaknya bisa beli NaCl. Nah, itu ada NaCl, nanti bisa ada di apotik, biar bilang aja mau untuk perawatan luka, itu kan biar lebih bagus. Nah, dan nanti dibersihkan aja pakai air mengalir, bersihin daerah-daerah sampingnya seperti itu. Sudah setelah bersih, kering, bisa dibalut lagi lukanya menggunakan kasa dan plester gitu, tapi jangan terlalu rekat, takutnya nanti tuh lukanya kan juga butuh regenerasi, jadi nggak bagus kalau terlalu ketat. Jadi biasa-biasa aja, nanti ditanya ke ibunya udah enak belum Bu, seperti itu. Oke, kan sudah cara perawatan lukanya.
mencegah luka. Kan soalnya bahaya banget kan kalau udah ada luka terus nanti misalnya ibunya ini lupa nggak pakai alas kaki, itu bahaya juga karena yang sudah apa namanya mempunyai luka itu kan dia gula darahnya bisa tinggi juga kan. Takutnya kalau ibunya jalan nggak pakai sendal, takutnya ada luka dia nggak rasa, tiba-tiba lukanya makin besar, nanti bahaya lagi buat luka baru lagi. Jadi selalu diingatkan ibunya suruh pakai sendal, terus dicek setiap hari ada luka enggak, jangan lupa juga sering dibersihin lukanya seperti itu. Jadi pokoknya diingatkan terus pakai sandal, terus sandalnya yang nyaman, dilihat apakah ada luka lagi seperti itu. Terus juga penting juga dicek gula darah ibunya, takutnya tiba-tiba tinggi terus ibunya nggak pakai sendal, wah terus kena luka dah, nanti takutnya memperparah seperti itu. Oke. Sekarang kita bersihin ya Bu ya lukanya, nanti mbaknya bisa dilihat. Ini sih ya Bu ya. Baik ya Mbak, mbaknya bisa diperhatikan. Jadi nanti kalau di rumah bisa membantu ibunya untuk membersihkan lukanya. Sebelum dibersihkan itu ibu bisa dibaluri dengan alkohol swab atau NaCl supaya mempermudah membuka plasternya ya Bu ya. Baik Ibu, di sini ada luka, panjangnya sekitar 3 cm, terus daunnya tidak sedar, terus kayak tidak ada, tapi tidak ada jaringan mati ya Bu. Terus ada sedikit nanah dan ada kemerahan di sekitar luka ya Ibu. Baik, kita bersihkan terlebih dahulu ya Bu. Ini udah bagus kan Mbak, lukanya ada progresnya. Ya. Merah. Nanti kalau macam dia menguning, hitam itu perlu diwaspadai. Kalau sakit bilang ya Bu. Nanti dibersihkannya menggunakan airnya NaCl ya Bu. Terus itu menggunakan plasa. Nanti setelah dikasih yang air dikeringkan ya Bu, supaya nggak lembab dan mengakibatkan infeksi ya Bu. Karena ini tidak ada jaringan mati, jadi setelah dibersihkan lalu ditutup kembali ya Bu, supaya tidak ada bakteri yang masuk di lukanya ya Bu ya. Baik, setelah dikasih kasa dua lapis ya Bu, supaya data yang bersih ya Bu, sebelum itu diperhatikan ya Bu. Baik Ibu, untuk perawatan lukanya sudah selesai dan bandikasnya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Mbak, berarti itu kalau jalan-jalan itu ibu harus pakai alas kaki ya Mbak ya? Iya. Supaya
biasanya orang yang mengalami diabetes mellitus itu eh, per- itu terasanya saraf-sarafnya itu kadang tidak terasa, jadi sehingga misalnya ibunya jalan tidak menggunakan alas kaki, menginjak apa, ibunya tidak terasa dan mengakibatkan Ibu lupa gitu. Jadi lebih baik pakai sandal. Makasih ya Mbak ya. Ya, baik Ibu, ya kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu bisa disimpulkan apa yang tadi kita sampaikan, tips yang kita sampaikan, apa yang menjadi penyebabnya, Bu? Untuk penyebab lukanya itu karena misal saya nggak pakai alas kaki, terus nanti pas jalan itu kan saya nggak ngerasain tanda misalnya nyuntik atau apa, nanti tiba-tiba aja udah lukanya gede terus banyak. Benar Ibu, untuk penyebabnya lukanya itu bisa karena cedera kecil seperti goresan, luka kecil, dan adanya tekanan pada kaki karena alas kaki yang tidak nyaman. Baik, berarti Ibu sudah mengerti apa yang kita sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kami akan kembali ke ruang perawat 40 menit ke depan. Nanti kita akan kesini lagi untuk memberikan Ibu obatnya Ibu, terus itu dan melihat apakah lukanya Ibu sudah bagus ya Bu. Kalau tidak ditanyakan, kami ke ruang perawat. Jika memerlukan bantuan, keluarga bisa menemui kami di ruang perawat.